Kembali kepada pengalaman saya pribadi mengenal Isa. Pada suatu malam, saya masih ingat mungkin malam awal-awal bulan Ramadan, bulan puasa. Pada waktu itu saya baru-baru mengenal Isa. Jadi saya bermimpi saya berada di pantai dan di seberang lautan. Maksudnya berada di pantai dan di seberang lautan itu ada gunung. Lalu terdengar suara bertanya, "Apa kamu percaya?" Lalu saya menjawab, "Ya, saya percaya." Tiba-tiba gunung itu terangkat dan pindah ke depan saya. Lalu saya berjalan di jalan bebatuan, penuh kerikil, batu-batu lepas. Dan tiba-tiba terdengar suara itu lagi bertanya lagi, "Apa kamu percaya?" Lalu tanpa berpikir lagi saya menjawab, "Ya, saya percaya." Tiba-tiba batu-batu itu yang saya injak pasir batu berubah berkilauan yang menyilaukan mata. Saya berjalan, lalu sampailah saya di bangunan seperti gedung dengan pilar-pilar yang besar, mungkin seperti menyerupai masjid atau istana seperti itu, yang dikelilingi oleh tiang-tiang yang kokoh. Lalu terdengar suara lagi. Tapi di bangunan itu seperti gelap seperti itu, katanya, "Apa kamu percaya?" Dan saya menjawab untuk yang terakhir kalinya, "Ya, saya percaya." Lalu tiba-tiba suasana menjadi mencekam, gelap, itu mendung. Dan saya lihat angin puting beliung datang dari berbagai arah, menghantam bangunan tersebut. Semuanya hancur dan menjadi terang pada waktu terang seperti siang hari. Dan ketika saya sadar, yang saya lihat adalah hanya di sekeliling saya saja ada 4 pilar yang masih berdiri dan lantai yang masih bagus atau tetap baik-baik saja. Saudara-saudara, ada beberapa ayat-ayat kesaksian di Al-Quran dan hadis tentang Isa Al-Masih, yaitu di surah Maryam ayat 19 dikatakan Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Lalu di surah Maryam ayat 21 dikatakan Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Lalu di Al-Imran ayat 46, di Al-Maidah ayat 19, 20, 110, Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Lalu di surah Maryam ayat 31, Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja. Lalu di surah Al-Imran 49, di surah Al-Maidah 110, Isa Al-Masih membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit lepra atau kusta, dan menghidupkan orang mati. Di surah Al-Imran ayat 45, Isa adalah kalam Allah terkemuka di dunia dan di akhirat.
Lalu di Al-Imran ayat 171, Isa Al-Masih, utusan Allah, kalamullah, dan rohullah. Di surah Al-Anbiya ayat 91, Isa dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi alam semesta. Lalu ada beberapa hadis yang mengatakan, yaitu di hadis Bukhari, Isa itu utusan Allah, roh Allah, dan kalam Allah. Lalu Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Lalu di hadis Anas bin Malik, Isa ruh Allah dan kalamullah. Lalu ada lagi di hadis Sahih Muslim, Isa dikatakan Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Di hadis Ibnu Majah, tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Tetapi walaupun saya sudah mengetahui hal-hal tadi dan saya sudah pelajari, ada satu hal yang membuat saya berat melangkah. Bagaimana dengan amal-amal kebaikan yang sudah saya kumpulkan dengan jerih payah selama ini. Jadi ketika ajaran Islam, atau menurut ajaran Islam, segala amal, perbuatan akan musnah atau terhapus apabila ia murtad atau keluar dari agama Islam. Padahal menurut keyakinan orang-orang Islam, itu amal itu adalah bekal menuju kehidupan kekal. Kita harus membawa banyak amal baik. Tetapi di hadis Sahih Muslim menjelaskan bahwa sahabat mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari api neraka, termasuk juga aku, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi jadi hadis sahih mengatakan seseorang masuk surga bukan karena amal, melainkan karena rahmat Allah. Jadi bukan amal perbuatan tetapi rahmat Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di surah Ad-Duhan 40 sampai 42 dikatakan, sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Wabil taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari surah Al-Fatihah, surah pertama di dalam Al-Quranul Karim yang sangat dicintai oleh kaum muslimin. Surah yang harus dibaca di setiap sholat. Mungkin kita akan tertarik pada isinya dan tidak melihat satu konsep di dalamnya yang tidak dapat dipeluk oleh pengikut Isa Al-Masih alaihissalam. Yang berarti bahwa semua konsep di dalamnya dapat dipeluk oleh pengikut Isa Al-Masih. Karena setiap kebenaran dalam ketujuh ayat ini juga terdapat di dalam Alkitab.
Saudara-saudara, membandingkan isi Al-Fatihah dengan Alkitab pantas karena sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin saudara-saudara bertanya, mengapa mencampurkan hikmat Isa Al-Masih dengan renungan berdasarkan surah Al-Fatihah? Ada dua asbab. Yang pertama, Al-Fatihah adalah doa yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Ini surah pertama dari Al-Quranul Karim. Bahkan orang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah merupakan intisari dari Al-Quran, yaitu seluruh Al-Quran terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, menurut Al-Quran, Allah melalui malaikat menekankan bahwa Isa Al-Masih adalah di antara semua umat manusia yang sudah lahir dan akan lahir di dunia dan di akhirat yang terkemuka. Saudara-saudara, Allah berfirman di dalam Al-Quran, malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Kitab suci mendukung surah Al-Imran, sebab di dalam dialah Isa Al-Masih tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Surah Kolose. Jadi dengan demikian patut kalau ada tulisan tentang Isa Al-Masih dan Al-Fatihah. Silahkan duduk Pak, langsung saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita menghormati kehadiran Isa Al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dengan kerendahan hati pada Isa Al-Masih, kalimatullah yang hidup dan menjadi korban bagi kita, dan kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Malam ini sebelum kita mulai, saya ingin memutarkan sebuah kaset yang berisi pembacaan kitab Injil dalam bahasa Arab yang dikirimkan oleh seorang saudara dari Mesir. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة. Ada yang bisa memberikan sesuatu tentang kebaikan Allah. Saya sungguh-sungguh menginginkan waktu-waktu seperti ini bersama saudara-saudara semua. Pekerjaan saya membuat saya mengunjungi 3 kota yang berbeda. Dan sekarang saya sadar bahwa saya membutuhkan pertemuan seperti ini lebih dari yang saya perkirakan. Kira-kira 2 minggu ini, saya merasa tidak tenang dan saya sungguh tergoda
untuk melakukan perbuatan yang saya lakukan pada waktu saya masih bujangan, yaitu melampiaskan hawa nafsu. Saya sungguh menyesal dan malu akan pikiran kotor itu, walaupun kali ini saya tidak sampai melakukannya. Saya tahu apa yang Bapak rasakan. Bapak nggak perlu malu dengan hal itu. Katakanlah kepada Allah bahwa Bapak menyesali pikiran itu, maka Allah akan mengampuni diri Bapak di dalam nama Isa rahmatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami Rohul Kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin ya Rabbal Alamin. Ingatlah untuk mengajarkan hal-hal ini pada keluarga bapak-bapak.